Perkenalkan, nama saya Sergio Chico Sofia dengan NIM 153.042. Saya di sini akan mempresentasikan analisis permasalahan lingkungan dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertama, izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya. Pertama, outline yang kita bahas itu ada perbandingan UU PLH nomor 32 tahun 2009 dan nomor 23 tahun 1997. Yang kedua, kita bahas tentang permasalahan lingkungan sekitar. Ketiga, analisis permasalahannya. 4, bisa analisa sanksi serta sanksi pelanggaran izin lingkungan dan pencemaran. Kemudian kita berikan solusi terkait permasalahan lingkungan yang ada. Pertama yang kita bahas itu adalah permasalahan UKL atau PL kegiatan usaha F&B studi kasus saya Bento Kopi Jakal. Nah, alamat usaha itu Jalan Kaliurang nomor 3 KM 12 RW 5 Candi Karangan Sardoharjo Ngelik Sleman Yogyakarta. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan batang tubuh UU PLH nomor 23 tahun 1997 dan UU PLH nomor 32 tahun 2009. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pasti perbedaannya itu tentang dari instrumen pengelolaan lingkungan hidupnya. Di UU 32 tahun 2009 ini lebih mengarah kepada ditambahkannya ada instrumen seperti pembangunan berkelanjutan seperti itu. Ada analisis dampak lingkungan, ada UKLPL dengan SPPL sebagai dokumen sebagai syarat izin lingkungan, itu dokumen-dokumen lingkungan seperti yang telah disebutkan. Kemudian ada perbandingan UU PLH nomor 23 tahun 1997 dengan 32 tahun 2009. Perbandingan seperti kewenangan pusat. Di sini UU 23 tahun 1997 ini tidak terlalu detail menjelaskan kewenangan antara pusat dan daerah, serta yang dapat dilihat sebagai berikut. Permasalahan yang kita bahas pertama itu ada permasalahan lingkungan kafe Pitakal, itu permasalahan pada kolam ikan. Kolam ikan ini dihuni oleh ikan sebanyak lebih dari 20-an dengan besaran kolam dengan besaran kolam itu sekitar dapat menampung 2 meter kubik. Kemudian ada beberapa alat pelengkap seperti bak kontrol, outlet saluran, dan badan air penerima. Kita lihat ini dokumen yang saya tampilkan. Dokumen. Jadi kita lagi sekarang di lokasi. Kemudian ini ada aspek dari kolamnya. Dan ada beberapa komponen lain seperti kolam ikan, bak kontrol, atau saluran, dan banyak. Yang di sini jadi permasalahan adalah tidak adanya pengolahan terhadap limbah kolam ikan, dan itu langsung dibuang ke outlet saluran yang berhubungan langsung dengan badan air penerima di sebelah kafe. Jadi lagi Kemudian lanjut, di sini ada beberapa permasalahan seperti belum ada pengelolaan lingkungan sumber daya pencemar, kemudian jika belum memiliki UKLPL juga belum ada, dan ada indikasi pencemaran terhadap badan air. Kemudian kita akan analisis permasalahan berdasarkan UU nomor 3 tahun 1997. Pertama, di sini masyarakat dapat melaporkan tentang apa yang jika merasa merugikan sesuai dengan itu dijamin dengan Undang-Undang nomor 323 tadi itu, dengan pasal 7 ayat 2 menyatakan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan lingkungan. Kemudian barang siapa yang melakukan perbuatan mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan akan dapat diancam 3 tahun penjara dan denda sebanyak 100 juta. Kemudian itu dari aspek permasalahan dari 23 tahun 1997. Kemudian kita beranjak ke analisis permasalahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Pertama itu ada beberapa masalah gitu. Setiap orang mengajukan kliennya baku mutu ambien udara itu termasuk pencemaran itu dapat didenda dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Denda paling besar 1 miliar rupiah dan dengan banyaknya 3 miliar rupiah. Dan di sini jika apabila UKL-UPL tidak dibuat oleh coffee shop ini, maka dia akan dapat pidana sebesar dapat denda sebesar 1 miliar rupiah dan 3 miliar rupiah. Dan dari denda ini juga dapat dilakukan sanksi administrasi seperti disebutkan di sini. Apabila tidak dilakukan denda, maka dilakukan sanksi administrasi yang dijatuhkan
dan jika tidak dilakukan lebih dari sekali. Kemudian dari pasal ini adalah sanksi pidana itu dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memerintahkan. Kemudian ini sama seperti Undang-Undang 23 tahun 1997, ini masyarakat dapat melakukan pelaporan. Di sini analisis permasalahannya adalah jika kafe ini tidak memiliki KLPL, maka jelas-jelas melanggar dari Perbup nomor 8 tahun 2018 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibentuk Perbup dari Kabupaten Sleman. Di sini salah satu badan usaha yang harus memiliki KLPL itu ada Kafeterina dengan kriteria luasan 0,5 hektar sampai 5 hektar. Di sini solusi permasalahan yang saya berikan adalah pembuatan dokumen KLPL jika tidak memiliki dokumen KLPL, dan pembuatan pengelolaan lingkungan atau pemantauan lingkungan dari badan pencemaran lingkungan kolam itu lakukan pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik agar tidak melakukan pencemaran yang diindikasikan dari bau yang tidak sedap. Kemudian dari saran saya kasih adalah membangun instalasi pengolahan limbah air mikro secara mikro, tidak secara makro, karena di sini adalah menampung air limbah dari domestik yang dihasilkan dari WC dan limbah ditampung dari kolam ikan.